Halo guys, kembali lagi sama gue Harnan Haryono Saputra di Gearpods Podcast. Hari ini gue udah kedatangan temen gue nih yang nanti bakalan dia kenalin diri sendiri. Oke, mungkin bisa kenalin diri Mas Fadilah Royhan. Halo Hernan, halo teman-teman. Oke, kenalin gue Fadila Royhan Abdul Rashid, biasa dipanggil Fadil. Gue umur 24 sekarang. Gue lulusan Teknik Industri, PN Veteran Jakarta, lulus tahun 2019. Dan sekarang gue bekerja di perusahaan air minum dalam kemasan di Jawa Timur. Kurang lebih udah mau 1 tahun sekarang. Wih, mantap Mas Fadil. Nah, jadi sekarang kita juga udah pegang CV-nya Fadilah Royhan nih. Bentar ya, di-share screen dulu buat CV-nya. A few moments later. Nah, udah masuk tuh. Oke. Jadi Fadilah Royhan Abdul Rashid dari Teknik Industri UPN Veteran Jakarta. Terus angkatan tahun 2015, lulus tahun 2019 ya Del. Ini ada IPK-nya itu 3,36. Terus ada judul tesisnya juga, ini Working Tools Repairment Planning. Berarti ini ngomongin ergonomic approach. Oke. Terus juga Fadilah Royhan ini juga aktif di Himpunan Mahasiswa Teknik Industri ya Del. Terus ada MPM, Majelis Pemusyawaratan Mahasiswa di UPN Veteran Jakarta juga. Terus ada Veteran Conference, ini UKM sama bulu tangkis. Habis itu working experience-nya itu ada pernah jadi asisten lab ya Del. Ini pasti kuliah asisten lab. Basic design itu berarti Gamtek ya? AutoCAD ya Del ya? Gamtek. Iya. Oke, ide event planner itu di berarti ini kuliah umum. Terus ada komite itu di kuliah umum juga. Oke, habis itu magangnya nih, internship experience itu pernah di Garuda sama Frisian Flag. Export import, Garuda sentra operasi. Volunteer juga Fadil ini aktif di volunteer, itu ada Asian Games sama Asian Para Games. Pernah juga jadi kru di Guns N' Roses ini di 2018 ya dia. Waktu itu Guns N' Roses datang ke Jakarta, GBK ya waktu itu ya. GBK, Not in This Lifetime Tour. Oke, habis itu achievement certificate-nya itu ada TOEFL sama Autodesk, itu juga AutoCAD. Skill and abilities ini banyak software yang bisa lo pakai ya. Itu AutoCAD, Adobe Premiere Pro, Design, CorelDRAW, Visagi, sama Microsoft Office. Nah, ini singkatnya CV dari Fadilah Royhan. Oke, lanjut. Jadi kita mau ngomongin pertama awal lu jadi job seeker nih Del. Dulu ceritanya lu kayak gimana sih cari kerja, terus ekspektasi lu pengen kerja jadi apa awal-awal, mungkin bisa diceritain Bos. Job seeker ya? Oke, gue dulu tuh lulus tahun 2019 bulan September. Dan gak semerta-merta gue langsung dapet kerjaan ya saat itu. Gue struggle dulu buat apply. Nah, pas gue baru lulus tuh kan pikiran gue masih idealis. Gue mikir kerjaan pertama gue ini bakal nentuin gue ke depannya. Karena gue tipikal orang yang juga bawa perasaan ke kerjaan gitu nanti. Jadi gue sebisa mungkin nyari kerjaan yang bisa gue banget gitu. Yang bisa gue kerjain dengan enjoy. Nah, karena gue juga orangnya nyari aman gitu, pengen belajar sambil kerja. Jadilah gue ambisi gue itu dulu pas baru lulus nyari yang program-program seperti manajemen trainee, graduate development program dan lain-lain.
Nah itu udah beberapa perusahaan gue apply dan beberapa kali interview dan bahkan ada yang dapet. Tapi ada juga yang dapet ternyata dilempar ke posisi lain. Itu lu udah Dan sampai akhirnya offering ya ending berarti up ya? di perusahaan gue yang sekarang. Sudah waktu Waktu itu udah Cuman sampai memang offering tapi nggak lu ambil ya? karena ya apa ya, gue bilang idealis gitu saat itu. Idealisnya tinggi banget, padahal mas saat itu kan sebelum pandemi kayak udah gue ambil kerja aja daripada nganggur kelamaan gitu kan. Nah perlu teman-teman tahu juga, gue itu lulus September dan baru banget mulai kerja itu bulan Oktober. Jadi kurang lebih ada sebulan ya? hampir 1 tahun ya. Oh, setahun? Hampir 1 tahun men. Dari Okay. September ke Oktober bulan tahun depannya. Oh, gue pikir Oktober tahun yang sama, berarti hampir setahun ya Del? Setahun. Terus lu di tempat yang sekarang ini lu dapat dari mana channelnya? Maksudnya lu apply di manakah gitu? Oh kalau nggak salah gue waktu itu apply di Jobstreet sih. Jobstreet. Oke, dari Jobstreet itu lu akhirnya dipanggil, terus proses rekrutmennya yang tempat sekarang gimana tuh Del? Manajemen trainee yang air kemasan ya? Iya, air minum dalam kemasan. Prosesnya kurang lebih sama ya kayak proses seleksi di MT-MT lain. Ya ada psikotes, dia ada FGD, dia ada interview user, ada interview, ada presentasi bahkan. Nah kalau gue bisa jabarin dikit, dulu tuh seinget gue tuh seleksi di Tangerang ya. Seleksi di Tangerang ada 2 hari. Yang hari pertama itu ada psikotes full, sama ada semacam perkenalan diri tapi bersama peserta yang lain. Itu di satu ruangan didudukin bareng. Habis itu introduction tentang diri kita sendiri dan ngunggulin achievement apa aja yang kita punya sehingga kita layak di sini gitu kurang lebih. Jadi satu ada momen buat ngebuktiin bahwa lu bagus, satu lagi momen dilihat bahwa lu ini ngejatuhin orang, kebanggaan diri lu sendiri atau bagaimana kan bisa kelihatan di situ. Emang agak unik saat itu. Waktu itu lu nyebut apa dia? Buat ibaratnya kelebihan lu itu. Oh, kalau gue saat itu datar aja. Itu cuma bener-bener literally explain tentang diri gue, tapi mungkin yang menjadi keunggulan gue saat itu, gue nggak pakai nervous, gue nggak pakai ragu dan lancar gitu ngomongnya. Dibanding yang lain mungkin pada terbata-bata atau gimana. Ada juga orang yang mungkin experience-nya banyak, terus dia keren dan kalau ngomongnya itu ya sombong banget gitu loh. Nah gue sebisa mungkin nggak mau kayak gitu, jadi santai aja. Oke, terus hari kedua itu gue FGD ada 2 sesi. Yang pertama itu benar-benar FGD, lu dikasih satu kasus study case dan harus pecahin itu bareng-bareng dalam satu kelompok 8 orang kalau nggak salah. Nah terus yang kedua itu study case juga, tapi lo dikasih semacam aksesoris, dikasih semacam kerajinan tangan, ada kertas, ada lem, ada botol, ada tutup dan lain-lain, ada sumpit. Itu disuruh buat pabrik kecil, ibarat kata lu tuh buat dari hal-hal yang lu dapet ini buat jadi apa, lalu lu pasarin dan bikin planning penjualannya seperti apa saat itu. Dari alat-alat yang ada itu orang, 8 orang yang gimana? Iya, dari alat-alat yang ada itu ya. Nah terus 8 orang di situ kan 8 orang itu ya harus kerjasama tapi dinilai juga, makanya kita harus bisa benar-benar nggak bisa sombong dan nggak bisa egois, tapi juga nggak bisa diem aja saat itu. Harus bisa metain, yang idenya kreatif siapa, yang bisa analisanya kenceng siapa, yang kalkulasinya kenceng siapa, marketingnya kenceng siapa, dan omongannya licin seperti sales itu siapa ya. Nah di situ kita berbaur sebisa mungkin, harus ngasih tahu kita bisa ngapain, dan alhamdulillah itu lancar-lancar aja saat itu. Wah itu berarti lu ibaratnya harus kenal orang cepet juga ya di situ ya? Benar, dalam 1 hari bisa akrabin orang dan juga nggak jatuhin mereka lah intinya. Nah abis itu kan lu FGD, di akhir sesi hari kedua itu gue case. Abis itu gimana? Abis FGD study case. Habis itu ada interview lagi. Nah interviewnya nih unik. Kita dikasih 1 lembar A1, habis itu dikasih perintah untuk tuliskan 3 kesalahan terbesar dalam hidup kamu.
Nah itu disuruh tulis tuh kesalahan kita dan solusinya saat itu, dan kenapa kita memilih masalah itu untuk kita angkat. Wah panjang lah kurang lebih. Saat itu gua ngebahas tentang pilihan-pilihan hidup gua yang kebetulan tertangkis oleh keinginan ibu gue saat itu. Ya jadi agak-agak dramatik gitulah. Tapi at the end of the day gue ngerti bahwa itu pilihan yang terbaik, dan ya alhamdulillah lah gue bisa belajar dari masalah-masalah itu yang gue tulis 3 itu. Iya, ibaratnya lu bisa jadi lu yang sekarang. Ya, jadi memang sementara nggak semua hambatan di hidup kita ini yang kita pengenin nggak terwujud, ya nggak segalanya itu negatif gitu. Ternyata memang ada sesuatu yang bisa bikin kita belajar di situ. Oke, mantap. Di situ apa lagi tuh prosesnya? Yang cerita itu cuma cerita doang sih. Tapi gimana caranya lo ngemas cerita itu ke apik ke hadapan 2 HRD saat itu. Nah setelah itu udah selesai offering tuh itu pending. Belum. Oh, habis itu gue ada presentasi final. Oh, presentasi final ke bos gede itu berarti. Ya. Jadi dari hari kedua itu difilter lagi yang lolos berapa orang. Kalau nggak salah itu dari barat ada 9 orang, 8 orang. Ada 8 orang dari barat itu dikirim ke Sidoarjo. Nah, itu ada jarak rentang 1 bulan kalau nggak salah. Kita dikasih suatu study case yang lumayan banyak saat itu soalnya, dan kita bikin presentasi cara kita men-solve itu problem dan mempresentasikan itu di depan para board of director dan juga board of executive saat itu. Jadi lawannya itu langsung direktur sama yang punya, ownernya. Mantap. Lu nervous gak tuh hari itu? Apa lu jalan dengan lantang? Ya bisa dibilang nervous ya, karena lawannya kan tinggi banget nih yang punya. Tapi ya mau nggak mau namanya kesempatan gue sikat, dan gue sesuai moto gue di himpunan dulu tuh, just give it your best shot. Mantap, gila, keren banget. Oke, abis itu lo offering, alhamdulillahnya akhirnya cuma tempat yang sekarang nih ya. Iya. Nah itu lu job desk-nya apa aja dulu kira-kira? Job desk-nya namanya MT itu kan disuruh belajar ya. Dan kebetulan program MT gue ini MT Plan Operasional. Plan operasional yang dalam perusahaan gue ini artiannya adalah yang literally nge-handle di lapangan. Pihak operasional adalah pihak yang memproduksi barang kita sendiri. Kalau yang di luar operasional itu berarti yang di head office, yang di ekspedisi, yang di logistik dan lain-lain. Nah, operasional ini yang dalam ruang lingkup pabrik. Oh, berarti kalau bukan lingkup pabrik itu bukan bagian lu ya? Sebenarnya yang pengiriman. Bukan departemen operasional. Oh, oke. Yang lu berarti bagian produksi itu ya dulu. Produksi air. Ya, bisa gampangnya bisa dibilangnya produksi. Itu ya? Oke. Nah, habis itu lu belajar apa aja tuh? Maksudnya sistemnya tuh kayak gimana sih MT yang lu sekarang ini? Kayak lu belajarnya berapa kali? Terus ibaratnya lu apa yang diharapin dari MT lu gitu? Dari si perusahaan yang sekarang lu disuruh ngapain gitu? Nah, dari judulnya aja kan posisi gue ini kan MT Plan Operasional, yang mana itu bakal diproyeksikan sebagai plan manager. Jadi bocah-bocah 5 orang MT bakal diproyeksikan menjadi plan manager. Nah, gimana caranya kita untuk achieve belajar semua hal yang ada di operasional supaya bisa menjadi plan manager dengan waktu yang singkat dan di umur yang muda. Nah, untuk silabus pembelajaran. Gue ini kan batch 3 ya. Batch 1 sama batch 2 itu punya silabus sendiri, dan gue pun punya silabus sendiri. Jadi kayak day 1, day 2, day 3 itu ngapain, training tentang apa, mentornya siapa, jadwalnya kapan, dan evaluasinya gimana, itu ada semua. Ada 360 hari total dalam 1 tahun tuh lengkap. Ngapain aja ya? Cuman kebetulan dirombak sama direktur gua. Direktur gua pengen bikin silabus baru. Jadi nih MT ini langsung terjun ke lapangan. Tetap ada in-class training untuk yang materi-materi general, dan sisanya itu langsung belajar produk dan proses produksi di lapangan langsung. Kita waktu 1 bulan dibagi-bagi saat itu.
Gila, keren. Nah, lu tadi lu bilang 5. Lu tahu gak 5 dari berapa orang tuh Bil, yang lu lolos gitu ibaratnya? Total appliance-nya Apa ya? yang apply orangnya. Kurang paham sih, tapi kan kita kebagi dua ya, barat sama timur. Barat tuh di Tangerang, timur tuh di Surabaya, di Sidoarjo sorry. Yang tahu gue itu 100 orang di hari pertama gue di Tangerang. Berarti mungkin 100 orang juga di timur. 200-an Nah itu lah kan ya. udah ke filter ya. Hmm. Itu udah ke filter, yang dipanggil kan nggak semuanya toh yang daftar. Gila, keren banget. Terus lu challenge-nya yang lu hadapin apa aja tuh selama lu MT? Challenge-nya kayak gimana? Ya tentu lo harus belajar dengan, bisa dibilang ada mentor, tapi lo harus nanya dulu gitu. Dan nih si mentor ini juga sibuk gitu. Masa ya lo datang-datang, Pak ajarin saya dong, nggak gitu kan. Nah gimana lu, tantangannya adalah gimana caranya biar bisa akrab sama orang dengan enak, dengan komunikasi yang baik, karena mereka ini banyak yang lebih tua dari kita gitu. Dan kita ini pendatang baru dengan posisi manajemen trainee yang diamanahkan buat belajar semuanya, tapi semuanya ini kan dari orang-orang ahlinya gitu. Maka kita harus bisa komunikasi dengan baik untuk menyerap ilmu dari mereka-mereka itu tanpa ganggu kerjaan mereka. Itu yang tantangan paling besar sih itu. Ya berarti lu ibaratnya belajar orang juga gitu ya, gimana lu pendekatannya kayak gimana gitu ya. Lagi lu di lingkungan baru juga. Agak jadi tantangan juga kan, karena gue orang Jakarta tapi gue kerjanya di Jawa Timur. Yang gue baru pertama kali ke Jawa Timur. Oke, paham. Nah terus plus minusnya di posisi lu yang sekarang ini gimana menurut? Plus minusnya? Well, plus minusnya itu adalah tergantung karakter kita sendiri ya. Kenapa gue bilang gitu? Karena kebetulan kita ini kan diproyeksikan menjadi plan manager. Kita ini diproyeksikan menjadi leader seenggaknya. Leader kita ini kan menjadi penyambung antara bawahan dan atasan. Atasan maunya perfect. Gak boleh ada cost yang berlebih. Gimana caranya biar lebih efisien? Apa perlu ngurangin orang atau perlu ngurangin proses? Mengeliminasi waste yang nggak perlu gitu. Nah, kemauan atasan itu nggak selalu hal-hal yang enak untuk semua orang. Gimana caranya kita ini sebagai jembatan supaya bisa ngenakin atas dan bawah gitu. Atasan kemauannya turutin dan bawahan juga sejahteraannya kita bisa tampung. Itu yang paling berat juga. Terus lu yang berarti kan lu MT harus ada perubahan juga nih Jol. Perubahan yang lu bawa tuh apa tuh? Yang tadi lu bilang kan lu pasti harus ngeliat dari atas, ngeliat dari bawah juga kan ya? Sorry. Ya, halo, Bill. Putus nih. A few moments later. Tapi ini udah aman belum, Bos? Udah nih. Oke. Tadi gue nanya ini, Bill. Apa namanya? Lu kan sekarang MT itu kan harus ada improve-nya. Sedangkan lu harus lihat dari sisi atas, sisi bawah juga tuh. Nah, lu improve-nya apa yang lu kasih dia? Itu improvement itu kan banyak sifatnya ya. Ada yang ke arah mesin, ada yang ke arah manpower, ada yang ke arah material buat planning dan segala macam sistem. Nah, ini di awal-awal ini kan kita masih belum belum benar-benar lengket lah masalah sistem yang ada di sini. Jadi ya saat itu improvement kita nggak jauh-jauh ke arah mesin. Gimana caranya biar outputnya banyak gitu. Apa sih, ada masalah apa yang bikin output kita nggak tinggi gitu. Jadi lu coba ngefisiensin mesin itu ya? Dari produknya keluarnya banyak, tapi dia bekerjanya juga nggak banyak sih mesin itu. Nah, mantap sih dia insight-nya. Terus gue mau nanya juga nih. Break lagi nih sinyalnya nih. Waduh. Halo? Rencana lu ke depan itu lu apa nih? Setelah jadi MT ini, lu maunya apa lagi yang mau lu achieve? Tentunya
ngejar goals yang emang dikasih sama perusahaan. Kita ini kan emang diproyeksikan jadi plan manager toh. Bisa mungkin achievement gue adalah, goals gue adalah seenggaknya gue bisa punya ilmu seperti itu. Mau gue jadi plan manager atau enggak, itu kan keputusan nanti. Tapi seenggaknya gue harus bisa ngerangkul semua dan punya pemikiran helikopter view yang tinggi seperti plan manager. BTW plan manager itu berarti lu langsung report ke ini ada board of director itu ya? Atau lu ada lagi reporting betul. lain? Oh, langsung berarti ya? Dari plan manager itu ya nanti kita tuh bulanan kita laporan KPI kita langsung ke direktur sama eksekutif. Ya. Wah, oke. Terus ada lagi nih Dil, tips and trick kalau ada yang mau ngajar posisi MT ini, menurut lo apa tips and tricknya? Tips and trick ya? Satu sih paling. Apa tuh? Jadilah orang yang ramah tapi jangan jadi orang lain. Wih, mantap. Value-nya ini banget ya, humanis banget ya. Ibaratnya MT ini lu banyak berhubungan sama orang sih ya. Ya. Kalau lu pinter nggak pinter itu kan bisa dikejar. Nah, belajar itu kan bisa kita belajar, kita kejar gitulah. Tapi kalau masalah karakter dan masalah skill komunikasi, masalah attitude kita, itu yang agak-agak susah kan. Tapi jangan jadi orang lain juga. Karena kalau jadi orang lain kan kita jatuhnya kayak apa ya, muka dua lah. Berarti lu ibaratnya berkembang gitu ya. Jadi gila. Mantep banget Dil. Jos. Oke, ini kita sesi terakhir sih dulu. Kira-kira kalau ada yang mau nanya lagi ke lu, kontaknya kira-kira kemana nih? Oh, kontak ke IG gue aja lah, Fadilah Royhan. Fadilah Royhan. Kayak username gue sekarang. Fadilah Royhan ya. Itu ada underscore nggak? Enggak nyambung. Itu nggak pakai spasi. Oke, siap. Nanti gue coba taruh di deskripsi juga. Oke, itu aja paling Dil. Thank you banget nih waktunya malam ini. Dari lu ada yang mau disampaikan lagi mungkin Dil sebelum gue tutup? Apa ya, kayak closing statement gitu ya? Boleh, kalau lu mau ada closing statement sebelum gue bener-bener. Kagak sih, gue cuma mau bilang makasih banget nih buat Hanan udah ngadain kayak gini. Nggak tahu nih buat teman-teman itu dapat dampaknya atau enggak dari nonton kita ini. Tapi kalau emang positif, alhamdulillah. Kalau negatif ya mohon maaf. Iya. Kalau mau tanya-tanya boleh tanya gue. Oke, itu aja dari kita teman-teman semua. Ditunggu lagi buat episode selanjutnya. Ya, gue Harun Haryono Saputra, Gearbox Podcast, karena semua orang punya cerita.